Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Sehat Ibu Bapak? Kita ketemu lagi ya. Kita akan membahas tentang masalah apa Bu? Zakat. Ya, bulan kemarin kita ngebahas tentang pengertian zakat. Apa zakatnya cenah Bu? Hilaf deui. Ya, zakatnya ada kemarin katanya itu adalah bisa dengan kata an-nama. An-nama itu apa? Berkembang ya. Ada juga jiadah. Jiadah teh bertambah ya. Ada barokatun, berkah ya. Jadi dikatakan bahwa zakat itu adalah keberkahan. Makanya Ibu Bapak ya, kenapa saya mengingatkan seperti itu? Penting untuk diingat bahwa zakat itu adalah proteksi. Ya, berarti kalau proteksi itu apa? Perlindungan. Perlindungan terhadap harta. Gitu. Ya, makanya dikatakan zakat itu adalah proteksi. Ya, perlindungan. Khud min amwalihim sodakotan tutohiruhum wa tujakkihim biha. Zakat teh mensucikan, suci kenaon, jiwa, membersihkan harta, gitu ya. Makanya zakat itu adalah proteksi, membersihkan harta, gitu ya. Zakat, proteksi, infak, wakaf itu adalah investasi. Investasi itu apa Bu? Investasi teh? Tabungan. Terus apa lagi? Investasi teh. Investasi itu adalah penanaman modal. Ya secara teori ya Bu ya. Penanaman modal atau aset berharga untuk tujuan memperoleh keuntungan. Kalau infak, wakaf itu adalah investasi sedekah. Untuk apa? Untuk nanti kita di yaumil akhir. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad. Persiapan untuk hari esok iraha yang keur di akhirat. Apa persiapannya? Ini investasinya. Investasinya apa? Infak, sedekah dan wakaf. Makanya sering tilu kategori ini dikatakan sebagai investasi. Kalau zakat itu proteksi. Ingat ya Bu ya. Zakat itu apa? Proteksi. Infak teh investasi. Ya kan kita akan dipanggil nanti di yaumil akhir ya Bu ya. Kan kullu nafsin ikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Siap Bu? Oke, Ibu Bapak. Ada dalam satu hadis dikatakan dari Ibnu Mas'ud. Qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Hassinu amwalakum bis zakah." Lindungilah hartamu dengan zakat. Itu kan tadi makanya dikatakan bahwa zakat itu adalah proteksi. Nah, ini dalilnya ya, hadisnya. Hassinu amwalikum biz zakah. Wadawu mardakum bis sedekah, dan obatilah rasa sakitmu dengan sedekah. Wa'iddu lil bala'i ad-du'a, dan siapkanlah doa untuk menghadapi musibah. Mun kita dapatkan musibah apa doanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, bahkan kata Imam Nawawi Al-Bantani, orang Banten ya, dia mengatakan seperti ini dalam hadis ini, mengatakan bahwa hadis itu menjelaskan bahwa dengan mengeluarkan zakat tidak ada harta benda yang hancur, gitu. Ya, kecuali karena dia tidak dizakati. Ibu, Bapak mungkin pernah dengar ceritanya Sa'labah. Pernah?
Pernah dengar? Nah, ya. Tapi pasti gak akan pernah ketemu ya. Pernah tahu Sa'labah? Tahu. Kayak bisa ditanya, emang pernah ketemu gitu kan? Ya, Sa'labah itu sahabat Rasul, ya betul. Betul Bu? Ya, sahabat. Pernahnya tuh betul atau paling amak Bu. Sahabat Rasul ya. Beliau meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, cing atuh pangadoakeun saya teh cing menjadi orang kaya gitu kan. Cing loba rizkina, lamun saya loba rizkina, saya seueur rizkina, saya mau bakal zakat tah, bakal infak gitu tah kata Sa'labah teh. Cek Sa'labah teh, wah, ente mau mampu, cenah gitu. Nah, makin mau mampu tuh ya Rasulullah. Karena di dunia ini qalilan min ibadiyas syakur. Sedikit sekali orang yang bersyukur terhadap orang yang punya harta mah gitu. Rasulullah udah mengingatkan seperti itu. Tetapi hari kedua datang lagi Sa'labah teh. Ya Rasulullah, cing atuh doakeun mun Rasul ngadoa mah ya jangan ngan gunung tah. Ya, daratan tah ka Rasul gitu. Akhirnya Rasulullah teh ya sudah ada ngadoa teh, ya Allah berikanlah rizki kepada Sa'labah. Akhirnya Sa'labah dikasih kambing satu. Hari ke harinya kambingnya semakin banyak Bu. Ya. Jadi kaya luar biasa. Langsung kata Rasulullah nyuruh kepada sahabatnya, tolong ambilkan zakatnya di Sa'labah. Tapi Sa'labah tidak ngasih zakatnya, tidak ngasih infaknya. Sorry, ya kan hasil jadi japayah saya. Gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Allah angkat kembali ya rizkinya dan Sa'labah kembali kepada keadaan semula. Karena tidak berzakat, tidak infak, tidak akhirnya hancur. Karena ayat proteksi tadi. Proteksinya apa? Dengan melaksanakan zakat. Makanya Bu, rahasia sedekahnya kita bersedekah teh di hari keseharian kita, misalkan kita bersedekahnya, ibu teh ngasih ke fakir miskin, ngasih ke yatim gitu. Ketika dikasih baju baru, dikasih uang nih untuk lebaran, kasih ke fakir miskin ini paket, misalkan apa? Si fakir miskin nanti bilang, ya Allah terima kasih, nuhun pisan, sambil mencucurkan air mata. Kira-kira sahanu bahagia Bu? Dia atau kita? Justru kita yang lebih bahagia ya. Gitu. Nah, makanya di sanalah Bu, ya. Maka banyak penelitian Bu yang menerangkan bahwa orang-orang yang senang ya berbagi dapat meningkatkan perasaan positif dan dapat meningkatkan kesehatan kepada orang tersebut. Makanya tadi kata hadis, ya. Apa tadi hadisnya Bu? Hah? Lindungilah hartamu, hassinu amwalakum bizzakah wadawu mardakum bis sodaqah. Ya. Ibu bapak semuanya, ya. Kita kalau saya mengingatkan kembali data yang ada kemarin, yang pernah bulan kemarin saya katakan kepada ibu bapak semuanya, ya. Kita terkumpul, bukan kita ya, kita maksudnya di Indonesia, lembaga zakat itu mengumpulkan dana zakat itu adalah sekitar 17 triliun ya. Padahal potensinya itu adalah 327 triliun ya. Pertanyaannya kenapa masyarakat masih ragu untuk berzakat? Terutama melalui organisasi pengelola zakat, lembaga zakat. Nah, makai ragu si masyarakat teh zakat karena pemahamannya zakat itu masih zakat fitrah, mewajib teh. Padahal mah aja zakat profesi. Ya. Ibu zakat profesi sabulan, setahun berapa zakat profesi berarti? Sabra kali gaji? 13 kali gaji. Ari THR mau dihitung. 13 gaji ya.
dikali, makanya ya ya 13 kali ya kan THR ya, kecuali mun THR teh kenging ya gitu. Makanya aya zakat profesi. Ada juga ya zakat penemuan. Ibu dapat bonus ya, bapak ibu dapat bonus dari pekerjaannya. Apakah itu zakat pertemuan? Zakat penemuan atau zakat profesi? Masih zakat profesi karena berhubungan dengan profesi, gitu ya. Tapi ibu dapat hadiah, ya, ikutan koperasi dapat hadiah 1M. Nah, itu wajib dikeluarkan zakatnya berapa persen? 20%. Makanya disebut dengan zakat rikas. Nah, tong dibahas ayeuna sadayana ge, taya bahas deui ge zakat. Sekerik garis besarnya gitu ya. Yang kedua, tadi kan fenomena kenapa orang ragu untuk zakat via lembaga. Yang pertama, pemahaman zakat masih ke zakat fitrah ya. Yang kedua, hitungan zakatnya terlalu rumit, riet cenah ngitung zakatnya teh. Makanya ibu mun riet, makanya kita ada di kita kalau ibu ya kan tadi katakannya hud, ambillah zakat. Nah, kuduna teh wajib ya. Disangsi eta teh ya. Zaman Abu Bakar mah nu teu zakatnya diperangi. Ya, nanti percikan iman mun aya ibu bapak henteu mayar zakat, datang ke rumah diperangi. Nah, tapi tidak seperti karena kita mah belum terundangkan gitu. Nah, nanti itu yang ketiga ya. Kenapa masih ragu terhadap bayar zakat? Karena peraturan zakat yang belum mengikat. Kan undang-undang teh untuk mengikat. Mengikat siapa? Mengikat masyarakat. Aya undang-undang. Nah, undang-undang itu adalah untuk ditaati. Makanya undang-undang zakat yang sekarang itu baru menganjurkan masyarakat untuk berzakat. Belum mewajibkan. Kalau udah mewajibkan membayar zakat berarti ada sanksi administratif. Ya, jika ibu namun mau membuka apapun, memproses administrasi apapun harus, kata undang-undang, harus bikin BPJS. Kalau tidak bikin BPJS maka tidak akan diproses apapun. Nah, itu memaksa masyarakat. Nanti pun sama akan seperti itu. Lamun udah datang undang-undang yang untuk wajib zakat, maka masyarakat wajib untuk membayar zakat. Ingat, bukan zakat fitrah saja ya, tapi semuanya. Apa fungsi zakat sebetulnya ibu bapak semuanya? Fungsi zakat itu adalah fungsi ibadah. Ya. Fungsinya sebagai ibadah, sebagai ketaatan, sebagai rasa syukur. Gitu ya. Pernah kemarin saya mengatakan as-shadaqatu burhanun. Zakat itu adalah bukti keimanan, fungsi ibadah. Makanya kalau kita memahami hikmah-hikmah dari ibadah kepada Allah, luar biasa, kita akan lebih mantap ya. Fungsi sholat apa ya? Fungsi sholat apa bu? Hikmah sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Fungsi saum, la'allakum tattaqun. Fungsi zakat, tadi mensucikan dan membersihkan hati. Membersihkan harta. Ya. Nah, fungsi ibadah, ketaatan dan rasa syukur. Kan Allah memberikan harta teh kudu disyukuri. Bagaimana cara mensyukuri terhadap harta tehnya? Ya tadi dengan jiswab, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Yang kedua sebagai fungsi sosial. Ya. Ukhuwah atau keseimbangan. Ya, dalam surat Al-Hasyr dikatakan jangan sampai, kenapa zakat diharuskan? Supaya harta teh tidak berkumpul di satu golongan saja, orang kaya saja. Tapi harus ke fakir miskin juga gitu. Makanya kenapa zaman Umar bin Abdul Aziz luar biasa. Dalam 2 tahun setengah susah sekali untuk mencari zakat. Satu, diwajibkan ke pemerintah. Yang kedua, kesadaran zakatnya luar biasa. Yang kedua, zakatnya diproduktifkan. Makanya ibu bapak lamun zakat ke lembaga, lain zakatnya ke lembaga, zakat dititipkan ke lembaga, luar biasa hikmahnya bu. Ya.
Kan salah satunya itu adalah bagaimana merubah mindset daripada mustahik itu tidak hanya menerima saja. Karena Rasulullah ngajarkannya sunnahnya tidak ngasih uangnya, ya, tapi ngasih alat yang sok dari hasilnya silakan dijual. Di kitab Bu, ya, ada tentang masalah pemberdayaan ekonomi, ternak mandiri, ya, terus usaha mandiri, tani mandiri, ya. Banyak desa-desa peradaban, kita punya tujuan, punya keinginan ingin membangun insan-insan peradaban, ingin membangun komunitas peradaban, ingin membangun kampung peradaban, ingin membangun suatu negara pun mempunyai peradaban gitu. Ya. Berawal dari mana? Masjid. Masjidlah yang menjadi pusat informasi, masjidlah yang menjadi pusat kegiatan, masjidlah menjadi pusat segala pusat. Makanya diawali di desa peradaban itu salah satunya adalah kita adakan Baitul Quran peradaban. Gratis. Biayanya di mana? Ya di ibu bapak, zakat, infak, sedekah. Dan kita untuk bergerak sendiri tidak bisa. Ya, padahal potensinya luar biasa. Kalau kita melihat potensi-potensi daerah, dia punya potensi. Misalnya kicimpling, ini kumaha kicimpling ini enak. Ya, kumaha kita pasarkan, kita bantu untuk memasarkannya. Kita bantu supaya, nah itulah pemerataan. Nah, zaman Umar bin Abdul Aziz itu seperti itu. Ya. Dan kita tidak hanya kasih modal saja, tapi kasih pembinaan juga. Ya, lamun ingin modal, sok datang dulu ke masjid, minta ke masjid, ya, nanti masjid yang akan ngasihnya. Nah, dibina dulu spiritualnya. Kan soleh mah. Jadi maju. Maka tong ingat usaha wae, tapi ingat Allah juga. Ya, yang ketiga fungsi ekonomi, pemerataan dan pemberdayaan. Dan yang terakhir itu adalah fungsi pembentukan karakter atau mental dari siapa? Baik mujaki ataupun mustahik. Ari mujaki mental apa? Dermawan, keikhlasan gitu. Ya. Kalau mustahik menerima berarti mentalnya mental apa? Dia tidak hanya mental, hanya meminta saja. Makanya ibu di kita mah ada yang datang ke kita kan banyak datang ke kantor, minta ongkos, ya, minta makan, ya, sama kita teh ini teh sering-sering teh ke sini ya, gitu. Akhirnya kita analisis, kenapa Pak? Ibu mungkin sering lihat kalau ke Masjid Agung ya, yang sering diam di sana, ada kalau di Tegalaga gitu. Karena kita kantornya dekat di Tegalaga, makanya banyak setiap hari apa teh datang mereka hanya untuk meminta untuk uang makan gitu. Sama kita di treatment, suruh ngaji dulu coba. Ya. Sama saya karena ingin punya uang gitu ya. Dia teh sebenarnya saya bawa anak dulu sana. Si anaknya teh pinter ngajina, ternyata enak kan teh ngajina teh. Bagus gitu SMP. Nih ya. Karena usaha udah bawa anaknya ya kita tetap aja kasih, tapi di sana di treatment kenapa Bu? Ditanya gitu, mau nggak usaha? Tapi syaratnya harus mau ngaji dulu sama kita gitu. Hanya datang seminggu sekali ke kantor, aya pengajian gitu. Pengajian teh di sana diajarkan tentang ngaji, diajarkan tentang masalah adab, diajarkan kenal kepada Allah gitu. Barulah dikasih modalnya. Lamun itu irak diberi duitna, nah gitu ya. Kita lihat dulu mentalnya, karena untuk merubah mental itu kan susah, gitu. Nah, untuk kikituannya kan perlu uang, gitu. Betul nggak? Nah, makanya kenapa dalam Islam diajarkan adanya tadi zakat, infak, sedekah. Sekarang yang terakhir, Ibu Bapak, ya. Apa beda zakat, infak, dan sedekah? Ya, kalau zakat pengertian kan kemarin udah saya katakan di sini, zakat itu berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu, jumlahnya juga tertentu, waktunya juga tertentu. Itu zakat. 20%, 2,5%, 5%, 10% gitu. Udah jelas ketentuan-ketentuannya, siapa saja yang menerimanya, 8 asnaf, fakir, miskin sampai ke Ibnu Sabil, Fisabilillah gitu. Ya, kategorinya udah jelas, waktunya udah jelas kapan dikeluarkannya. Gitu. Kalau infak, ya, infak itu adalah mengeluarkan harta
yang mencakup zakat dan non zakat. Ya, yang tadi saya katakan ada infak wajib. Gitu. Infak wajib itu apa? Ya zakat, infak wajib teh gitu. Nah, ada infak juga namanya infak sunnah. Kalau infak wajib itu zakat, kifarat, terus nadar. Lamun saya lulus sajamaah iya ditraktir dah eta nazar. Wajib eta teh kudu dikeluarkan gitu. Karena kuda nazar gitu. Ya, makanya infak wajib mah tadi kifarat, zakat dan nadar. Kalau infak sunnah itu diantaranya infak kepada fakir miskin, infak kepada yatim, infak kepada manusiaan itu adalah infak. Infak peradaban, di kita kan ada infak peradaban, nah itu adalah infak. Karena infak mah secara umum tidak mengenal waktu dan kapanpun dikeluarkan silahkan. Yang terakhir ibu bapak, ya sodakoh. Sodakoh dapat bermakna infak. Sodakoh dapat bermakna zakat. Dan sodakoh pun itu adalah tidak hanya harta. Tapi apa? Kebaikan non materi, non harta juga itu adalah sodakoh. Ya. Ibu ngasih hadiah, ibu ngasih paket, tapi senyum tak teh sodakoh. Namun ibu ngasih hadiah, di itu misalkan nah di CS ibu tanda tangan, iya abi beri zakat. Eta, nah berarti ibu itu sedekah. Ibu manyun, ibu naon gitu. Nah itu tebar gitu ngaruarkeun teh gitu ya. Ketemu dengan kerabat, ya sesalaman, teu baeut tapi kita tersenyum, nah itu sedekah. Gitu ya. Ketemu teh sehat, senyum itu sedekah. Gitu ya. Sedekah, makanya sedekah mah wadah saya acukna kan sunah Rasul sok atuh bade ya pasikeun gitu ta. Tapi ulah ya dia mangke hoyong yang kayaknya terus dugi ka bumi kayak dipasikeun gitu ya. Tapi beratnya untuk itu teh Bu ya. Tapi insya Allah ibu bapak semuanya mudah-mudahan kita bisa terutama mampu, dan kalau orang udah benar-benar imannya luar biasa mau insya Allah marbar ngaruarkeun zakat, infak dan sedekah teh ya. Itu aja mungkin ibu bapak ya. Nanti pertemuan berikutnya mulai kita ke perhitungan ya. Kita udah berbicara tentang masalah pengertian, udah berbicara tentang masalah perbedaan zakat, infak, sedekah, langsung nanti ke materi-materi yang intinya ya. Itu aja ibu bapak. Saya mengingatkan untaskan ya Bu, zakat fitrah antas ya. Insya Allah di sini kenapa asalnya kita mengumumkan 35.000 ya, sekarang menjadi 45.000 ya, karena 35.000 itu 35 itu asumsinya itu 2,5 kilogram ya. Melihat dari hadis dan lain-lain satu sok itu ya, ternyata ibu bapak itu kalau diinikan itu 2,7 kilo ya, 2,7 kilo. Makanya kalau dalam fatwa MUI nih Bu ya, kalau kata fatwa MUI itu kan fatwa memfatwakan antara 2,7 kilogram sampai ke 3 kilogram, menganjurkan nama 3 kilogram gitu ya. Itu aja ibu ya, informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.